Motor, Bram. Motor. Gue naik motor bisa lurus. Ya. Kalau belok jatuh. Kayak gitu. Kita sekarang sudah masuk ke episode keduanya Zumbastis, Zoom bareng artis yang fantastis. Dan kali ini fantastis bener ya. Tamu kita pagi hari ini luar biasa, listeners ya. Kalau menurut @V-Radio FM, ini adalah pasangan ideal idola Indonesia. Widih. Ini kalau misalnya udah ngomongin ke arah narasi itu dalam memperkenalkan, boleh saya tambahin narasi saya nggak? Silakan. Selain menjadi pasangan idola yang membuat banyak hati pasangan lain tuh klepek-klepek, bayangkan saat istri sedang tidur nyenyak di foto, itu tersebar di seluruh Indonesia, itu viral, semua perempuan-perempuan bilang I want to have a husband like that gitu. Gawat. Sampai akhirnya itu bisa menginspirasi banyak orang. Lalu kita pada bertanya, ini kira-kira ntar anak-anaknya juga bisa seromantis itu enggak? Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa ternyata ada kedekatan murni yang luar biasa antara pasangan Sinartia dengan Dedunar. Ini eksklusif ya listeners. Setiap pagi kalau lagi siaran, tiba-tiba Virpia nengok masuk ke Zoom saya bilang, hey, cek. Dia yang dikasih bukan mukanya Virpia, mukanya Diego. Lah, lagi video call. Gitu. Sih Luar biasa. Ada sama partner sendiri nggak janjian ini. Saya tahu kalau gue janjian sama lo pasti akan tahan-tahan gue. Aduh, saya berada dalam satu ruangan yang udah lovey-dovey, calon besan, terciut kan saya di sini. Aduh, kan dia ini ngadu ke antiannya. Ternyata apa yang terjadi di Bali berlanjut gitu. Iya. Tapi saya approve, saya langsung bilang, oh bagus. Karena sudah kenal orang tuanya seperti ini. Nah, kurang lebih Diego hampir sama lah sama bapaknya. Udah selesai. Gue juga mau komen bingung. Nggak apa-apa. Kalau saya akan bilang Via itu seperti mamanya, bagus. Oh iya. Bapaknya nggak bagus. Saya nggak bisa komentar yang nggak. Karena kalau bapaknya Via, whatever in Bali stays in Bali. Anyway, kita nggak ngomongin Bali ya. Jadi kita yang bahas kali ini adalah, awalnya dari Bali, listeners. Awalnya dari Bali. Jadi kami tuh beberapa waktu yang lalu. Tapi nggak stay in Bali dong, lanjut. Liburan ke Bali, Dedunars ketemu sama Dede Sinatria. Di situ saya kaget ya, ternyata liburan itu bisa dimanfaatkan untuk bikin konten. Jadi ya, Dona, Darius, yang pertama setelah gue lihat kehebohan itu, gue langsung bilang ke Anya, ya ternyata begininya kalau konten kreator itu bawa gini. Katanya, iya emang gitu. Oh gitu, makanya gue bikin konten tuh di Bali tuh, nggak mau kalah. Banyak kok, kayaknya kontennya banyak kalau deh, Bram. Itu gue nggak ngeliat sama sekali, Bram. Yang gue public speaking kan di Bali, gue bikinnya. Di berbagai macam villa di Bali dia bikin itu. Oh my God. Tapi konten begitu, nggak pakai drone. Tadi gue mau pinjem tuh, gue ngomong diikutin drone gitu, keren di pantai gitu. Aduh. Tapi kalau kita bicara mengenai dunia per-YouTubean nih kan, ini apakah memang segitu menggairahkannya sampai lagi liburan keluarga bikin konten? Kalau saya termasuk orang lama yang kalau liburan ya liburan aja, kadang-kadang foto aja ya skala kadar memori kita aja gitu loh. Kayak sekarang udah Hilbram nih lagi di pertengahan nih. Para persimpangan ya atau kayak gue nih. Coba cerita-cerita dikit dong mengenai YouTube-nya kalian sendiri nih, gimana sih? Kenapa jadi segitu seriusnya, atau memang diniatkan segitu seriusnya, atau tergiring menjadi segitu seriusnya? Mungkin yang terakhir ya, tergiring jadi harus segitu seriusnya. Walaupun sebenarnya kita juga nggak pengen serius-serius amat, karena gue selalu bilang jangan sampai kewajiban kita untuk bikin konten itu mengganggu aktivitas kita atau mengganggu kebersamaan kita sama keluarga, terutama pas lagi liburan. Karena itu yang dulu membatasi gue sama Dona untuk nggak bikin konten selama bertahun-tahun. Padahal
Misalnya kayak followers kita sejak era sosial media booming ya gitu, itu banyak yang kalau kita lagi liburan, Kak bikin dong kontennya lagi liburan gitu, tapi kita nggak pernah mau yang spesial khusus bikin gitu kan, jadi bikinnya niat nggak niat, ngedit sendiri. Bisa berbulan-bulan baru diposting gitu. Berbulan-bulan kayaknya baru itu kayaknya. posting, gitu. Wah, Gitu, gua jadi mesti bergeser. awalnya seperti itu gitu. Jadi Oke. tapi ketika akhirnya jadi kontennya, terus kita lihat gitu kan, ternyata waktu itu kita kayak gini ya, kita kesini ya, kita punya memori yang lain yang mungkin kalau misalnya kita nggak bikin, kita ada yang skip karena ada yang lupa gitu, keterbatasan kita mengingat juga gitu kan. Kita bisa remind lagi, bisa nonton bareng-bareng gitu. Nah, sejak pandemi akhirnya waktu itu kita mulai iseng-iseng bikin, awalnya dari IGTV sebenarnya. Jadi gue sama Dona suka masak kan. Jadi karena pandemi itu makin sering frekuensi masaknya. Terus Karena kadang banyak kita di rumah. ya kadang kita cuma posting di IG story doang gitu kan. IG story kita tunjukin awalnya sama hasilnya kayak gimana gitu. Terus banyak yang komen, Kak bikin dong videonya masak-masak gitu. Akhirnya bikinlah kita dari IGTV itu. Sama masih gue sendiri pakai handphone, ngedit sendiri, asal-asalan gitu kan. Ternyata responnya positif banget dan banyak banget yang nonton. Dan akhirnya kita banyak yang ngasih masukan juga, channel YouTube-nya diaktifin dong, dirutinin postingnya gitu. Karena sebenarnya udah ada dari 2011 mungkin ya. Waduh. Udah lama banget ya, tapi memang Nggak pernah. nggak pernah Mati bikin yang suri khusus aja dan gitu. Iya, sekali-sekali aja gitu kan. Kita liburan keluarga setahun 2 kali gitu kan. Terus kadang liburan berdua gitu. Dan memang awalnya memang nggak nyaman gitu ketika kita lagi jalan-jalan, anak-anak lagi having their moment gitu kan. Terus kita harus keluarin kamera yang khusus bikin, jelasin ini kita lagi di mana, lagi ngapain gitu. Itu kayak berat banget, awalnya berat banget. Awalnya berat banget. Cuma karena terus pandemi, akhirnya kita bikin konten masak, terus akhirnya jadi dapat masukan dari banyak orang gitu kan. Kalau jadi YouTube creator ya harus konsisten, harus rajin posting, harus rajin bikin konten gitu-gitu. Akhirnya ya udah kita coba waktu itu seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali gitu kan kita bikin konten masak gitu. Waktu itu terus belum ada konten terabas-terabas belum ada motor-motor. motoran karena kan masih situasi pandemi kan, masih harus di rumah aja waktu PSBB yang pertama tuh. Terus kita bikin kayak konten, bikin apa namanya, prakarya sama anak-anak, games kayak gitu-gitu. Lebih mau kasih ini juga sih inspirasi buat kakak, banyak banget orang tua juga yang bingung kan, anaknya ngapain nih di rumah aja segala macam. Akhirnya kita bikin konten itu gitu kan, kayak gitu. Ternyata sih responnya oke, gitu. Terus motong rambut anak-anak gitu. Itu yang salah satu yang tiba-tiba rame gitu kan, waktu motong rambutnya Leo gitu. Dan akhirnya begitu PSBB selesai, gue mulai main motor dan ternyata dapat banget di situ penontonnya, viewersnya. Bahkan sekarang penontonnya lebih banyak penonton motor daripada motor keluarganya gitu kan. Baik. Ini menarik sekali ya, main motor. Oke, saya akan sambungkan lagi dengan The Dunars nanti ya, tapi kita break dulu ya. By the way, ini kalau misalnya kita berbicara tadi kan, sekarang udah tahu dong bahwa jalur supaya menjadi serius di YouTube itu seperti apa nih untuk pengalamannya Darius dan Dona. Dan ternyata memang giringan dari masyarakat. Tapi yang menarik adalah bicara bahwa ternyata setelah bermain motor, antusiasmenya tinggi. Bram, lo kan pingin kan cari cara gimana nih supaya gue bisa naik motor, Bram. Motor. Gue naik motor bisa lurus. Kalau belok jatuh. Tapi it proven loh. Gue punya solusi. Gue tuh pingin bergabung sama Prediksi. Tapi gue maunya dibonceng aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Touring gue di belakang. Aduh, gimana nih? Itu justru jadi konten yang menarik loh. Gimana caranya naik motor belok nggak jatuh? Salah bukan benar. Gitu. Jadi ada banyak fail videonya kan kalau di YouTube dicari gagal-gagalnya. Pokoknya menderita atau yang lucu banget gitu. Tips yang sangat mahal tuh, Bram. Pasti lebih heboh dari siapa yang sama lo? Miley. Iya, Miley. Ya. Tapi Miley itu memang dia tuh stuntman apa gimana sih? Oh my god, itu kayak tau gak sih kayak pengendara motor gentong itu loh. Ini maut. Kayak joki tong setan. Ya, kalau Miley memang nyalinya sama ini sih apa namanya, karena memang dia suka motor ya. Jadi
Dia bisa ngelakuin beberapa trik yang gila yang mungkin stuntman juga nggak berani ngelakuin itu gitu. Enggak. Dan dia rela untuk melempar-lempar motornya. Itu dia. Langsung berpikir ini pihak sponsor akan ada yang mau sponsorin motor gak? Tapi Motornya ngomongin dia tawar 1M loh waktu itu. Hah? Iya. Gimana Ada yang coba nawar diulang, 1M saya motor. agak skip tadi. Apa diulang 1M? Dia punya motor, salah satu properti motornya dia kan namanya Kodrat. Itu sempat ditawar waktu itu 1 miliar dan nggak dilepas sama dia. Iya. karena Gimana? gimana sih karena Itu kenapa nggak motor dilepas? yang udah biasa diambruk-ambrukin sama dia kan? Iya, yang dilempar-lempar yang Ada yang jatuh-jatuhan. mau beli 1M. Iya, 1M. Gue harga diri 1M aja gue lepas. Apalagi motor. Ada yang nawar juga. Jatuhan dulu. Tapi lo harus cerita dulu kan, bisa Oh iya, jatuh, bener. dan segala macam. Dan Iya. gitu. Dan itu alhamdulillah kalau ada yang nawar. Bener. Wow, dunia YouTube ini ajaib sekali ya. Nah, tanyanya. Jadi gimana sih sebenarnya ini YouTube itu tuh gimana geraknya dan apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Banyak orang yang bilang bikin YouTube, enak banget sih ngomongnya itu bikin tuh gimana sih maksudnya gitu loh. Kalau untuk rumusannya Darius dan Donade itu gimana? Sebenarnya kita juga masih belajar sih, dan kan kalau YouTube ada algoritma ya di YouTube-nya sendiri, dan itu selalu berubah, selalu berkembang gitu kan. Jadi Bahasa yang ajaib nih. ngikutinnya, ya kita juga nggak terlalu paham sih. Cuma kita bisa ngelihat misalnya dari interest orang gitu kan. Kita bikin konten apa yang cepat ditangkap sama mereka. Nah kebetulan kalau YouTube-nya Desinatria memang awalnya YouTube keluarga, tapi ketika motor lebih engagementnya lebih tinggi, mau nggak mau kita jadi kayak ditunggu karena mereka minta gitu. Subscriber kita tuh pada komen gitu kan, Bang kapan upload lagi video Trabas gitu kan. Terus dari situ akhirnya berkembang, ini kalau Trabas terus kayaknya orang pasti bosen karena jalur gua nggak punya cukup waktu untuk selalu main ke jalur-jalur baru yang jauh, dan karena pasti kan akan kalau kita main misalnya kayak sekarang mainnya di Hambalang atau yang dekat rumah misalnya di jalur Akasia gitu ya, akan berulang terus-terusan pasti orang bosen dong gitu kan. Karena udah tahu itu lagi. Jalur experience jalurnya nggak baru gitu. Nah kalau harus jauh-jauh pasti makan waktu panjang dan gua nggak punya cukup waktu untuk itu gitu. Jadi mau nggak mau harus bikin sesuatu yang lain. Apa nih? Kalau dekat sama motor, modifikasi. Jadi waktu itu kebetulan ada motor baru, ada kerja sama salah satu brand, terus gue coba modif jadi supermoto gitu kan. Ternyata insight-nya juga bagus gitu. Nah dari sana akhirnya berkembang lagi, jadi oke, kita udah bikin channel, sekarang udah semakin banyak yang suka, yang ngikutin gitu, dan mereka jadi penonton loyalnya kita, selalu support kita, jadi kayak take and give juga gitu. Gue bikin konten, terus mereka nonton konten dapat sesuatu, mereka juga kasih support ke kita gitu kan. Jadi kayak seneng aja, jadi heartwarming juga sih gitu kan. Dan akhirnya gue berpikir kira-kira yang bisa di-create untuk sesuatu yang jangka waktunya juga lama gitu kan. Akhirnya gue tercetus ide waktu itu bikin restorasi motor. Jadi gue kasih nama vlognya itu Restorator. Kependekan dari restorasi motor gitu kan. Itu idenya adalah nyari figur yang punya social value di lingkungannya dia gitu. Di target pertama waktu itu ada ibu guru bahasa Inggris mau 20 tahun bareng-bareng sama dia. Terus kondisinya udah nggak layak buat dipakai sebenarnya, lebih ke faktor safety sih ya. Remnya udah blong gitu. Terus kondisi bannya juga udah nggak layak pakai sebenarnya kayak gitu. Akhirnya kita restorasi jadi baru lagi, jadi kayak baru lagi gitu. Kadang lucu juga banyak orang yang ada deh kalau kayak Be My Ride dulu. Iya, Be My Ride. Niatnya juga ada kayak ada sosialnya, ada charity-nya juga kan, gitu, ada sosialnya juga. Cuma orang kadang nanya, ada yang mungkin kok kenapa nggak beliin baru aja motornya? Tapi kan kita bukan cuma sekedar beliin baru, tapi kalau itu kan motor itu jadi kenangan. Ada nilai melankolisnya di situ. Sama seperti saya ingin melihat adalah kalau biasanya kalau kita ngomong Desinatria ini kan antara Darius sama Dona ini kan kompak kayak dunia bola dan segala macam. Kalau motor posisinya Dona nih bagaimana? Dona sebagai boncengan. Dona sebagai supporter yang nggak pernah ngelarang suaminya buat main motor.
Oke. Terus sampai kemarin kita juga sempat bikin konten pas dari ulang tahun, akhirnya aku juga kasih hadiah surprise yang maksudnya bisa support dia untuk bisa motoran juga gitu kan. Dan memang rencananya kan kalau YouTube itu memang ada dituntut kreativitas kita untuk bikin konten gitu. Makanya kenapa harus jangan sampai kontennya harus sama terus, makanya selalu ada yang beda, ada yang baru, itu yang bisa menggrab orang gitu kan. Dan aku pikir kayak rencananya juga nanti nextnya pengennya bisa terus dibonceng sama dia, kita bikin konten yang memang traveling around Indonesia gitu, keliling Indonesia terus naik motor gitu. Lanjut lagi yuk kita di Bombastis. Kok Bombastis? Maklum, believe it or not, kalian ini adalah bukan pasangan pertama. Iya. Di segmen Zumbastis ini. Tamu kedua. Tamu kedua, pasangan pertama. Jadi mohon maaf kalau saya masih kaku ya ngomong. Aduh, benar-benar rada-rada deh. Zoom bareng artis fantastis dari Sinatria, Donna Agnesia, The Sinatria YouTube-nya yang kita bahas kali ini. Yang acaranya Zumbastis, hostnya Bombastis. Itu tagline-nya. Itu tagline-nya. Acaranya Zumbastis, hostnya Bombastis. Owe gitu biar laku. Biar kayak milenial di TV gitu. Aduh. Kalau misalnya sampai beneran lo kalian ya Via sama Diego berjodoh gitu, lu nggak malu apa punya besan kayak gini dari lu Donna? Aduh, gue jadi temennya dia aja bertahun-tahun ini kadang-kadang yang aduh Bram udah kalah tinggi gitu loh. Coba dipikirkan ulang gitu loh. Dengan seksama. Bram, ada yang ingin disampaikan? Enggak. Saya mau lanjut lagi ya, ngomongin soal kantor aja. Jadi kemarin itu bikin sneak peek kantor itu kantor YouTube atau kantor apa? Sebenarnya campur. Jadi itu kan sebenarnya properti yang Donna udah invest lumayan lama gitu. Di mana sih tuh? Di BSD, di daerah BSD. Oh, di BSD, oke. Terus kita bingung mau diapain gitu. Terus akhirnya awal tahun kemarin ya sempat tercetus apa jadi kantor aja ya gitu kan. Cuma kita masih belum yakin. Daripada udah 4 tahun kosong gitu. Waduh, itu kalau disewain sayang banget duitnya. Iya. Kalau Sultan banyak duitnya udah nggak gitu. Iya kali. Sultan BSD, men. Oh iya. Benar. Jadi akhirnya diputuskan jadi kantor. Cuma kantornya sebenarnya campur karena kan kita ada beberapa unit bisnis juga ya gitu kan, yang masih ada yang udah jalan, ada yang masih dirintis gitu. Jadi kayak pengen ngegabungin semuanya jadi satu kantor biar meetingnya nggak misah-misah gitu. Karena sekarang kita udah ada kantor, cuma si tim YouTube karena yang paling baru dia jadi kayak masih nebeng gitu kan, dan jadi anak tiri lah di kantor yang lama gitu. Nah, biar terus kalau meeting juga masih lebih sering meetingnya di rumah. Jadi anak-anak kantor tuh pada ke rumah meeting gitu, memang santai gitu kan, sambil makan siang misalnya kayak gitu. Jadi gue pikir kayak kalau di kantor suasana kerjanya juga lebih nyaman buat mereka gitu kan, bisa lebih produktif gitu, dan semua fasilitas penunjangnya ada, termasuk buat meeting. Dan Donna juga lagi nyiapin beberapa bisnisnya dia di fashion sama skincare. Jadi kayaknya butuh kantor yang udah proper dan punya ruangan sendiri buat Donna sama gue gitu. Jadi akhirnya kita 2 bulan lalu ya kita mulai ngerancang ngedesain lah gitu dari bulan Juni gitu. Tapi kalau bicara soal YouTube lagi ya, emang harus punya tim sendiri ya kalau ingin menjadi seorang YouTuber itu? Iya, kayak modalnya gede banget ngegaji orang Nah, terus tadi restorasi juga bayarin, terus apa tuh kalau jalan-jalan juga, kalau Trabas itu juga bayar sendiri gitu. Balik modal kagak sih? Kalau udah urusan namanya ada ibu-ibu gitu nanyanya. Iya, sebenarnya kalau content creator kayaknya minimal pasti punya 1 atau 2 orang tim sih yang bisa bantu untuk pegang kamera misalnya atau sama ngedit biasanya gitu. Itu permanen tuh gaji bulanan. Nah, masih kalau kita ya udah setahun ini. Tadinya kita dibantuin sama adik ipar kita pertama bikin itu. Terus begitu dia udah mulai, karena dia memang campers kan, begitu dia udah mulai kerjaannya udah mulai jalan,
ya dia pasti lebih fokus ke kerjaannya. Akhirnya kita dibantuin sama temennya dia punya PH gitu, PH yang running di digital sama advertising. Terus mereka juga belum load kerjaannya belum terlalu banyak, jadi ya udah deh jalan iseng-iseng gitu kan, kita juga pengen pelajarin YouTube kayak gimana sih gitu, jadi belajar bareng lah gitu. Itu jalan hampir 8 bulan. Terus akhirnya akhir tahun lalu mereka udah makin sibuk, kitanya juga makin butuh banyak, dari 2 jadi 3 konten seminggu gitu. Jadi akhirnya yaudah deh bentuk tim sendiri aja gitu. Jadi sekarang kita ada 4 orang timnya. Pertanyaan yang keduaannya belum dijawab. Yang mana? Balik modal nggak? Iya, karena itu gagal. 4 orang loh. Penting Ya. kalau buat dia penting itu Iya. tuanya. Minimal kalau apa ya, kan income-nya so far masih dari AdSense kan, dari AdSense yang kita dapat gitu tiap bulan. Ya puji Tuhan udah bisa buat gaji 4 orang plus invest alat lah, beli lensa gitu. Kemarin sempat kan gue punya lensanya hancur bagian depannya karena kena bola, syuting di lapangan bola. Pecah terus patah, harus ganti partsnya gitu kan. Terus beli drone yang kemarin di Bali itu beli hasil YouTube itu. Iya, jadi masih lebih ke kita Jadi, invest buat itu. invest. Jadi ya gue sama Donna ya as a talent ya belum dapat apa-apa sebenarnya gitu. Tapi ya kita ngelihat jangka panjang lah gitu kan. Dan kan selama gue kan juga punya PH, gue produce gitu kan. Masa punya channel YouTube sendiri gue nggak bisa bikin sesuatu sih gitu. Jadi nge-challenge diri sendiri juga gitu kan. Iya. Gitu. Dan sebenarnya kalau content creator itu beratnya bukan di teknis ketika syuting sih, beratnya ketika mikirin konsep dan bikin kreatifnya. Iya. Itu Kita yang belum punya kreatif sebenarnya. tiap konten creator bisa 8 sampai belasan jam bikin Jadi dia satu masih konten mikirin doang. semuanya sendiri. Tapi Udah gue pengen tahu dulu. numbernya tuh, aduh ampun deh. Dalam berdiskusi, apakah ada perkelahian di sana antara Darius sama Donna? Iya. Ada Ada pastilah. ketegangan deh, at Ada. least ketegangan. Ada. Ada berantemnya nggak? Kalau Biasanya berantem nggak sih- sampai berantem tapi Kesel. Kesel-keselan. Oh. kesel-keselan. Kenapa Gitu kesel-keselannya? biasanya. Apa yang bisa bikin dari Macam-macam, dari hal yang kecil sampai hal yang berkaitan sama kreatif juga gitu. Jadi macam-macam alasannya. Biasanya karena kalau gue ngerasanya pressure-nya ada di gue karena gue harus mikirin kreatifnya, gue harus nyiapin segala macam, gue harus nge-brief tim kita gitu kan. Terus gue harus mikirin saat syuting flow-nya kayak gimana, nanti editingnya seperti apa gitu. Sementara kalau Donna kan mungkin berpikirnya lebih kayak talent. talent aja. Iya, Deh, Papa Gitu Nata, kan. Jadi, Iva men. itu kayak yang oke gitu. Terus apa yang udah gue susun kadang nggak masuk sama ininya Donna gitu, kayak gitulah. Itu wajar lah, dalam segala hal bisa terjadi gitu kan. Tapi ya ada yang sampai akhirnya kita nggak jadi syuting, Nggak jadi ada syuting, gitu. ada. Ya, udah nggak sama gitu. Lupain aja gitu karena udah mau ngejelasin udah capek, udah energinya udah habis gitu kan. Daripada malah marah berantem, udahlah nggak usah syuting, udah nggak usah, minggu ini nggak usah upload gitu. Iya, YouTube yang bermoral. Dari Donna sama Darius, termasuk yang waktu kita ke Bali kemarin, ini gue taunya belakangan. Ternyata setelah kita pulang, kan baru tuh muncul foto-fotonya kan. Darius tuh Iya. ternyata foto-foto di kolam gitu kan ya, nggak pakai baju gitu. Terus gue yang di foto itu ya, nah gitu. Terus gue bilang, siapa yang ngomong sama gue ya? Kok lo nggak foto begitu? Enggak. Kenapa gue nggak foto begitu? Enggak. Sangat tidak disarankan. Lu mau followers lu naik atau turun? Begitu lo muncul dengan gaya yang serupa, followers lu langsung pikir, itu jangan dong. langsung Beda. di report. Nah, di report lo yang ada bener. Ada foto gue sama Darius di pantai berdua. Mau lihat nggak? Ada. Enggak, Ada. enggak kalau misalnya nggak di crop. Gue minta di crop dulu. Anyway, ini ngomongin soal proses kreatif ini gimana? Apakah lihat YouTuber luar atau gimana? TikTokannya masih apa? Sendiri aja sih sebenarnya kan. Dalam konsep kreatif kan kita justru dituntut untuk apa kelebihan lo, apa yang lo suka, apa yang bisa lo tawarin ke penonton lo gitu kan. Jadi justru uniqueness-nya di sana gitu. Kalau kita berkiblat terus kita misalnya
cari inspirasi atau referensi, ya mungkin perlu, tapi gue jarang sih ya melakukan hal itu. Bahkan ketika yang channel vlog motoran yang Trabas itu main motor trail, itu juga kayak belajar sendiri aja gitu, ngeraba gitu kan. Misalnya vlog pertamanya, oke gini kayaknya setelah gue tonton lagi, kayaknya butuh shot yang kalau ada kejadian ini gue butuh dari angle sini nih gitu. Dan itu gue lakukan sendiri sebenarnya. Jarang banget minta tolong temen yang ikut main, karena gini, kalau anak motor yang Trabas gitu ya, nggak semuanya atau sedikit banget yang punya kemampuan untuk pegang kamera misalnya. Oh iya. Paling kalau handphone aman gitu ya, dan dengan kualitas handphone sekarang kebantu banget lah gitu. Tapi ketika dalam situasi sulit, masing-masing udah fokus dan ngabisin tenaganya buat ngelewatin jalur yang sulit atau bantuin temennya gitu. Jadi agak jarang momennya bisa, tolong dong pegangin gitu kan. Tapi itu gitu. sebenarnya lumayan PR, bukan hanya dia yang di atas motor. Kadang kan kalau bisa pergi touring berdua, apa pakai boncengan gitu, kayak kemarin sempat misalnya kita boncengan atau apa gitu, itu PR juga, karena kan mesti ngambil momen, sementara udah takut naik motor, misalnya gue mesti pegangan dia, mesti pegang kamera. Tapi seru ketika hasilnya misalnya, ternyata ada momen-momen, ada gambar yang kepake gitu, puas gue. Karena kan dia kan orangnya itu kan perfectionist. Baby, ambilnya begini dong, tangannya jangan tremor atau apa gitu. Jadi itu kadang tuh tadi kayak akhirnya jadi konflik atau apa tuh di situ. Tapi seru sih so far, maksudnya dia juga banyak ngajarin gue gitu untuk bisa gimana sih jadi konten. Cuma kan gue orangnya nggak kreatif lah sebenarnya. Jadi semua segala macam kreativitas tuh Darius yang benar-benar mikirin. Sebenarnya bisa. Cuma kan kita kebiasaan sebagai talent semuanya disiapin. Jadi jarang. Sebenarnya kalau di bola sih kita nyiapin bahan sendiri gitu ya. Tapi kalau di hampir di semua bidang kerjaan lain kan kita datang skripnya udah jadi gitu kan. Kita udah tahu harus ngapain, semua properti udah disiapin gitu. Nah ketika jadi content creator ya kita harus mikirin intuisinya sendiri gitu. Dan semua serba spontan kan jadinya kan, kayak ada momen dan segala macam itu harus berusaha di capture, dan setiap dialog atau perbincangan pun juga gimana caranya supaya nyambung dan orang mau nonton terus gitu di channel kita gitu. Gue juga kalau lagi browsing di YouTube gitu ya, kayak wah gila, content creator tuh banyak banget ternyata, dan subscriber mereka dan video-video mereka juga banyak dan bagus-bagus gitu. Dari yang mulai review makanan, terus yang family, atau podcast, talk show gitu ya, kayak Deddy Corbuzier kan itu juga gila tuh, selama pandemi dia naiknya gokil banget kan, dan jadi salah satu kaya banget. Gila pandemi. Gitu. Ada yang berawal dari selebgram misalnya gitu kan, ada yang memang dari awal YouTube content creator gitu. Jadi banyak banget sih. Nah, memang teman-teman yang sebelumnya profesinya mungkin di TV gitu-gitu, sekarang mulai banyak juga yang ngerambah ke YouTube. Salah satunya kita. Tahu nggak sih listeners ya, Darius Dona, tadi tuh kita agak telat gara-gara kok Hilbram belum masuk, lagi nyari kaos bola. Oke deh. Di tengah-tengah jalan tadi lagi nunggunya. Background lu dong. Aduh, udah. Terus kan gue naik kan ke kamar kan, ada Momi kan gitu. Nyari apa? Kaos bola, mana kaos bola gitu. Terus gue ambil kaos bola ini nih, Kroasia nih. Terus, iya, pas gue pakai, ntar kalau Dona sama Darius pakai, dia beli kaos Barcelona, belinya di mana? Barcelona. Di Pasar Ciputat. Yang beli Erwin beli. Pasar Ciputat berapa nih? 70.000 ya? Tapi jangan lupa di follow juga ya, listeners ya, The Sinatria ya, YouTube-nya ya. Lihat kebersamaan keluarga ini, lihat motor-motoran, lihat Pak Hilbram. Ada loh Pak Hilbram. Hah? Bram, lu ada Bram di situ Bram? Tuh episode yang jeblok apa yang bagus tuh? Gantung gue pakai baju apa enggak? Ya. Aduh, tapi balik lagi memang sangat menarik karena yang membedakan YouTube channelnya Darius dan Dona adalah value yang mereka hadirkan. Nggak ngeprank, nggak apa, karena kadang-kadang ya itu dia, ada nilai yang bagus. Kalau mau cepet subscribernya harus yang mengikuti begitu tuh, harus ada okoy-okoyan, apa tuh? Koyo-koyo. Ya masing masing content creator pasti punya caranya sendiri ya untuk create awareness kan, dan ngasih balik ke komunitasnya. Kalau gue coba memang dari banyak yang nyaranin waktu awal-awal memang kolaborasi. Nah cuma kolaborasi gue juga
kita tuh bukan tipe yang apa ya, aji mumpung terus sengaja deketin terus collab habis itu udah gitu kan. Jadi benar-benar kayak yang hati-hati banget walaupun udah kenal teman gitu ya, tapi kayak nyari momen sih justru. Itu. Cuma yang pertama kali posting gue, jadi yang paling rame gue gitu. Tapi memang kalau udah bikin collab rame-rame gitu dia adalah buru-buruan siapa yang posting duluan gitu. Karena yang posting belakangan pasti dapat ampasnya doang. Wah, ini pelajaran baru nih. Makanya kenapa itu mesti punya tim, karena kan ngedit itu kan juga nggak gampang dan pasti takes time kayak gitu kan. Itu yang Working hours-nya lumayan kan gitu. Kadang pengen subuh-subuh tuh. Terus kayak kemarin sama Maeli itu juga kita collab gitu, tapi prosesnya juga panjang karena berawal dari sebenarnya ngajakin motoran aja gitu. Ada niatan, ada target nggak misalnya mau berapa dalam waktu berapa? Sebenarnya ada di tahun ini tuh kita target kalau bisa nyentuh di angka 400 atau 500 ribu subscriber. Cuma balik lagi, ketika kita taruh target, bebannya nanti Masih akan banyak. jatuhnya ke gue gitu. Harus mikirin lagi gimana Saya caranya juga supaya beban bisa. loh, kita juga beban loh. Nanti urat gitu, mereka syuting kan. Iya, Kita nggak jadi beban ke gue, ke Dona, ke anak-anak nggak jadi beban, nggak jadi sesuatu yang bikin kita nggak nyaman juga gitu. Karena ada value yang jauh lebih penting daripada sekedar kita bikin konten sebenarnya. Nah, itu kuncinya. It's not all about the content, it's not all about the viral, it's the message itself. Oke. Yes. The Sinatria, silakan di follow, silakan di subscribe, silakan dilihat-lihat, dicek-cek ya, listeners ya. Dan boleh kasih masukan di sana juga. Oke, thank you Darius, thank you Dona.